Itu datang dari otak yang nggak sempurna tuh. Tetap kita mesti bahas apapun, kesuksesan Pak Jokowi akan kita bahas, kegagalan juga kita bahas kan. Iya. Menunjukkan bahwa perencanaan yang disebut kebijakan publik itu nggak pernah dipikirkan oleh pemerintah akibatnya kan. Dua provokator sukses lagi bahas kedunguan Pak Jokowi, begitu? Terbalik. Oh, sorry. Ya memang kan tetap kita mesti bahas apapun, kesuksesan Pak Jokowi akan kita bahas, kegagalan juga kita bahas kan. Iya. Jadi biasa aja, dan kita memang lagi lakukan provokasi pikiran itu. We are doing thought provoking itu. Jadi sebetulnya kecemasan kita adalah kenapa publik nggak bisa ikut berargumentasi itu. Padahal dari awal kita kasih argumen-argumen kan. Tapi kan kita nggak pernah membayangkan bahwa yang 2024 akan terjadi. Justru karena ditunjukkan sebuah harga pangan energi naik, maka potensi LBP itu dimungkinkan. Apalagi tadi dolar itu udah melewati angka psikologis 15.000, udah lewat 15.000. Oh, 15.000 udah lewat? Iya, dan trennya tetap kita mesti asumsikan yang sekarang ini belum kita ukur etikabilitasnya. Iya. Belum kita ukur dia pro 20% apa enggak. Iya. Misalnya kalau saya sebut AHY paham geopolitik, Anies Baswedan paham geopolitik, Iya. Ganjar pasti nggak paham geopolitik, Andika paham geopolitik tuh. Karena pengetahuan yang luas itu memungkinkan orang punya kepercayaan diri untuk masuk di dalam diplomasi global kan. Tetapi sekali lagi itu kualitas pertama soal intellectuality karena yang ditanyakan soal geopolitik. Iya. Yang kedua, apakah mereka juga lolos etikabilitas? Itu belum kita uji. Sekarang yang baru kita uji dulu kapasitas mereka untuk berdiplomasi di dunia yang Eropa sekarang lagi realignment posisi-posisinya. Amerika lagi memaksakan diri untuk jadi polisi di Indo-Pasifik. Itu mesti dibaca oleh orang yang paham tentang geopolitik. Uji kapasitas presiden. Uji kapasitas. Iya, dari segi istilah martabat presiden itu nggak ada di dalam konsep ilmu pengetahuan. Karena selalu disebut human dignity, martabat manusia. Martabat itu melekat pada manusia. Okay. Karena manusia punya semacam core self yang kalau diganggu dia nggak disebut lagi manusia itu. Tapi presiden kan bukan manusia, presiden kan lembaga, jabatan itu. Dan dia bisa dibatalkan setiap 5 tahun. Jadi buat apa dia dikasih martabat? Martabat itu melekat seumur hidup pada manusia. Jadi nggak mungkin presiden punya martabat. Jadi menghina presiden itu yang nggak masuk akal. Kan yang terhina adalah orang. Jabatan nggak bisa dihina itu. Dan nggak mungkin ada jabatan yang merasa kalau terhina. orang sudah ada fasilitas untuk orang. Ya sudah kan. Jadi buat apa lagi ditambah-tambahin itu. Nah, itu artinya kalau kita baca secara lebih terselubung, itu sekedar upaya untuk nakut-nakuti rakyat supaya jangan berpikir. Kan kalau saya mengkritik, saya berpikir kan. Itu pasal yang konyol. Bukan sekedar bahwa pasal itu justru pasal yang pernah diucapkan oleh pemerintah Belanda dan akhirnya dicabut. Tapi ini pasal yang dihidupkan di era demokrasi, kan ajaib tuh. Demokrasi itu nggak boleh dibagi habis dalam partai. Karena itu perlu calon independen, perlu oposisi, perlu masyarakat sipil. Jadi pikiran dia ini si multiplier ini betul-betul pikiran yang membuat kita menduga bahwa di ranah bawah sebetulnya pikiran-pikiran kritis. Saya mau jadi presiden dan saya mampu tuh, tapi kenapa mesti lewat partai? Ya karena demokrasi harus lewat. Enggak, demokrasi itu tidak boleh terbagi habis dalam partai itu. Harus ada wilayah yang kita anggap dulu non partisan, tetapi punya hak yang sama untuk memimpin negara.